Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Anbia. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara membeli properti di Korea Selatan. Yes, kita akan membahas itu sama seperti di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara beli properti di Jepang. Ini bagaimana cara beli properti di Korea Selatan. Latar belakangnya adalah sama karena gue pengen teman-teman yang sudah punya uang lebih dan ingin berinvestasi, janganlah beli properti di Indonesia lah, belilah properti di luar negeri supaya properti di Indonesia dimilikin sama teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki rumah, supaya harganya itu nggak terus naik kayak gitu. Kasian. Nah, selain itu di sini gue punya sedikit bukan keuntungan ya, pengetahuan lebih karena adik-adik gue dulu pernah tinggal di Korea. Jadi sedikit banyaknya gue tahu bagaimana mereka menyewakan. Dalam hal menyewakan, terus habis gitu cara culture kepemilikan rumah itu seperti apa. Bukan culture, iya, budaya memiliki rumah itu seperti apa gitu. Karena berbeda dengan orang Indonesia, semua orang Indonesia rata-rata rumahnya kan tapak. Kalau mereka itu rumahnya, kalau di drama Korea ada yang punya rumah tapak kan, tapi antara lantai 1, lantai 2 itu isinya beda orang. Nah, ini kita akan bahas semuanya di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum subscribe channel ini, tolong dong subscribe dulu. Ya, oke. Mau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita mulai dari yang nomor 1, yaitu apakah orang Indonesia atau orang asing boleh beli properti di Korea Selatan, di Seoul, Daegu, Busan, Incheon, boleh, dimanapun itu boleh. Orang Indonesia boleh beli properti di Korea. Orang Indonesia boleh beli properti di Korea. Beda sama orang Korea, nggak boleh beli properti di Indonesia, nggak boleh. Kalau orang Indonesia boleh. Jadi kalau kita berangan-angan pengen punya properti di Korea, boleh banget. Apakah punya hak yang sama seperti orang Korea? Ya. Cuman seperti halnya di Jepang, ada area-area tertentu yang tidak diperbolehkan seperti konservasi, daerah militer, situs budaya, daerah-daerah yang dikit-dikit situ tidak diperbolehkan. Tapi kalau di daerah-daerah yang kayak di Gangnam, di yang dekat Sungai Han itu, Dongdaemun, kayak gitu-gitu. Namsadong itu boleh banget. Nah, tapi setelah kita beli, kita harus ngelaporin ke pemerintahnya, sama kayak di Jepang, paling lambat 60 hari setelah kita beli, kita harus laporan ke pemerintah bahwa kita sudah beli properti di Korea gitu. Tapi kayak di Pemdanya lah, di daerah-daerah terkait gitu. Nah, harganya berapa? Harganya jauh lebih mahal ternyata dari Jepang. Cuman gue nggak dapet harga fix-fixnya gitu. Kalau di Jepang itu gue bisa dapet harga informasinya dari misalnya berapa meter persegi. Di Korea itu harganya berapa gitu. Nah, kalau di Korea itu per meter perseginya itu kalau nggak salah 500.000. Itu di mana ya? Di Seoul gitu. Jadi kalau nggak salah rata-rata harganya itu sekitar 1 miliar won. Itu apartemen. Jadi bertingkat gitu, apartemen. Terus itu di distrik yang lumayan high end gitu, kayak di Gangnam. Terus di Sencho, Songpa, Yongsan itu harganya sekitar 1 miliaran. Mungkin kalau misalnya bukan di daerah itu harganya rada-rada murah. Tapi itu kan mungkin sesuai dengan tempat ya. Misalnya di Gangnam 1 miliar tapi cuma dapat studio gitu, 1 kamar gitu doang, udah. Tapi kalau misalnya di daerah yang lain harga 1 miliar dapatnya 1 bedroom gitu. Jadi tergantung tempat. Nah, untuk di Busan, Daegu, dan Incheon, gue juga udah cari, harganya juga nggak
nggak bisa gue temukan secara spesifik, tapi rata-rata harganya itu adalah ratusan juta. Lanjut, setelah kita udah dapat harganya, pasti kita menaikkan selanjutnya adalah apakah kita bisa ambil KPR di sana? Iya, kita bisa beli rumah di Korea dengan KPR. Akan tetapi beda dengan harga di Jepang. Jepang itu bisa menanggung sampai 70%. Nah, kalau di Korea itu kita ditanggung hanya 60%. Karena apa ya? Kalau orang asing itu bahkan bisa cuman 40-50%. Jadi karena tingkat risiko yang lebih tinggi, jadi cuma 40-50%. Jadi kita harus menyiapkan dana uang muka itu sekitar 50-60%, bahkan sampai 70% dari harga rumahnya. Jadi kalau harganya itu 100 juta, kita harus nyiapin uang 70 juta. Cuman kan nggak, tadi kan satu rumah aja 1 miliar won, berarti 10 miliar karena satu won itu 10 rupiah. Jadi dikali 10 aja. Untuk tenornya 20-30 tahun. Itu untuk orang yang sudah PR mungkin ya. Untuk warga lokalnya itu sekitar 20-30 tahun, atau yang sudah permanen residen itu bisa segitu. Tapi kalau yang asing yang tidak tetap di situ itu cuma 10-15 tahun. Bunganya itu harganya apa namanya? Bunganya rate-nya itu 4-6%. Dan kalau orang asing itu bisa lebih gede dikit gitu dari 6%, karena resiko yang harus ditanggung sama si bank tadi gitu. Jadi kita harus menyiapkan uang 70% dari harga ketika kita beli. Kenapa? Karena tadi bank itu hanya bisa sampai 60%-nya doang. Plus kita juga harus menghitung biaya administrasi dan pajak pembelian. Untuk pajak pembelian dan akuisisi itu sekitar 1-3%. Berarti kan kalau kita bank cuma nanggung 40%, berarti kan kita harus siap dana 60% kan, berarti ada 3%. Terus ada pajak properti 0,7 sampai 5%, berarti anggap paling besar aja 3 sama 5, berarti kan 8%, berarti sudah 68%. Jadi otomatis kita harus menyiapkan dana itu sekitar 70% gitu dari total harga yang rumah yang harus kita beli, karena ada biaya-biaya administrasi itu. Plus ada namanya capital tax saat dijual, yaitu berlaku tarifnya progresif atau flat tergantung dari jangka waktunya dan nilai propertinya. Jadi ini yang gue cari tahu, tapi gue belum nemu informasinya itu maksudnya seperti apa kayak gitu. Tapi itu ada pajak seperti itu. Jadi ya, dan nominalnya itu berapa, karena itu kan progresif. Jadi kita harus menyiapkan dana sekitar 70% sampai 75% biar aman untuk beli di situ. Jadi kalau misalnya beli harganya 1 miliar ya berarti sekitar 750 juta kita harus siapkan. Sisanya baru bank yang bereskan. Nah, banknya itu kayaknya seperti sama di Jepang, harus menggunakan bank-bank yang sudah ternama, yang sudah terregistrasi, plus mungkin sudah ada cabangnya di Indonesia, jadi akan lebih memudahkan buat bank tersebut untuk mengidentifikasi kita. Ini masalah pajak ketika kita sudah punya rumahnya. Ketika sudah punya rumahnya sebagai bahan investasi, pasti kita akan menyewakan kan. Nah, di sana itu ada 2 model pajak, yaitu pajak sewa non-residen. Itu pendapatannya flat atas 22%, jadi kita akan dipotong 22%, sama individual non-residen. Pajak progresif sama seperti warganya. Nah, ini itu besarannya sampai 45%, ditambah surtaxnya 10% dari national tax. Jadi sekitar 65% dari pajak penghasilan kita. Nah, ini bedanya apa? Gue juga belum dapat informasinya seperti apa. Gue nggak dapat pakemnya seperti apa. Tapi ketika kita sewa apartemen tempat di Korea itu ada bedanya, yaitu ketika kita sewa, harga sewanya itu nggak kayak di sini gitu. Kalau di sini itu kan misalnya kita ngontrak
atau sewa kos-kosan, oke, bayar berapa, misalnya 3 bulan langsung gitu. Misalnya sewaannya 1 juta, berarti 3 juta langsung kan. Terus selanjutnya setelah 3 bulan, berarti kita jawab 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kalau di Korea itu beda. Ada uang deposit di situ. Uang deposit ini sama kayak di di Eropa sih. Ketika gue tinggal di Prancis ada uang depositnya. Jadi deposit, nah uang depositnya itu kita transfer ke sebuah bank, nanti setiap bulannya kita akan bayar lagi gitu. Nah, semakin besar uang depositnya, itu uang bulanan kita ke pemilik rumah atau pemilik properti itu semakin kecil. Jadi misalnya kita sewa kontrakan gitu ya, katakan kita sewa, kita harus deposit 10 juta. Nah, nanti bulanannya itu kita tinggal bayar misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nanti ketika misalnya selesai ngontrak, itu uang deposit kita dikembalikan. Tapi biasanya kita kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya, itu uang deposit itu yang akan dipotong gitu. Jadi kita sebagai bentuk tanggung jawab untuk ikut merawat properti itu gitu. Lanjutnya adalah pajak penghasilan untuk orang asing. Nah, jika kita tinggal di sana dalam lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, itu akan dianggap residen pajak. Jadi kena pajak atas semua pendapatan global. Jadi pendapatan kita berapa? Misalnya pendapatan kita 100 juta. Nah, kita akan langsung dipotong pajak. Walaupun kita ada pendapatan dari Indonesia, dari mana gitu. Kalau kita tinggal selama lebih dari 183 hari di Korea, selama 1 tahun, berarti kita kena pajak di Korea. Tapi kalau kurang dari situ, kita hanya dikenakan pajak atas pendapatan yang sumbernya dari Korea. Jadi misalnya kita cuma kita nggak non-resident gitu ya, nggak tinggal di Korea selama itu, kita cuma dapat pendapatannya aja dari uang sewa-sewa itu. Nah, kita potongannya cuma propertinya itu aja. Tapi kalau kita misalnya kita tinggal di Korea, terus habis itu kita nyewain lagi properti, nah itu akan dipotong semuanya. Plus misalnya kita juga punya rumah di Indonesia, terus kita sewain karena kita tinggal di Korea. Nah, itu semua diakumulasi, dikenain pajak. Gitu. Dan mereka setahu gue ya, seingat gue, mereka itu bisa tahu pajak kita berapa itu dari uang tabungan kita. Jadi uang masuknya kita di tabungan. Jadi mereka itu bisa tahu pajaknya berapa karena pendapatan kita misalnya dari Indonesia berapa itu dengan bank yang ada di Korea, nah itu akan ketahuan. Nah, kita masuk ke prosedur pembelian dan penyewaan. Di sini ada prosedur propertinya, pilihan properti, dan kita harus nyiapin seperti biasa. Paspor, status registrasi asingnya itu seperti apa gitu. Non-resident atau permanent resident atau apa, itu harus punya. Terus tanda tangan kontrak dan bayar deposit. Jadi kita harus bayar deposit dulu sebelum, atau lebih tepatnya apa ya, uang muka kali ya, ke sana. Terus habis itu kita juga harus lapor pajak dan bayar pajak pembelian itu dalam jangka waktu 60 hari. Jadi setelah kita beli, kita harus cepat laporan, terus harus bayar pajaknya. Dan harus register juga ke kepemilikan di kantor pertanahannya di Korea gitu. Untuk sewa menyewanya, tadi ini seperti yang tadi gue bilang ya, timnya itu adalah deposit. Jadi harga depositnya itu 50-80% dari harga properti. Jadi harga propertinya berapa, itu dijaminkan segitu, 50-80%. Tapi itu tergantung dari pemilik rumahnya. Ini opsional jatuhnya. Dan kalau misalnya kita sudah kasih deposit, seperti gue bilangin tadi, kalau depositnya besar, berarti bulanannya kecil. Tapi kalau depositnya kecil, bulanannya kan lebih besar. Nah, dari pendapatan sewa ini, kita harus lapor pajak dan sesuai dengan status pajaknya kita di Korea itu seperti apa. Kita residen atau non-residen. Kayak gitu. Nah, lanjutnya kalau kita sudah beli semuanya, ini kan udah lengkap nih untuk
perpajakan, perumahan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan cara mendapatkan PR di sana? Nah, untuk mendapatkan PR di sana itu kita harus tinggal di sana 5 tahun berturut-turut. Jadi kayaknya nggak kayak di Indonesia misalnya nggak boleh pulang gitu ya. Atau kayak di Amerika untuk dapat green card mereka nggak boleh pulang. Adik gue itu kayaknya ada masanya dia emang nggak mau pulang ya. Tapi emang jarang sih mereka pulang ke Indonesia, jarang, bisa dihitung sama pakai jari gitu mereka pulang, apalagi pas udah kerja ya, jarang-jarang karena libur di Korea itu, di perusahaan di Korea itu sedikit, kecuali dan sebentar-sebentar gitu, nggak kayak di Indonesia yang kayak libur lebaran lama gitu, kecuali Chinese New Year. Ini rata-rata gue nggak tahu harus boleh pulang apa nggak, tapi selama lebih dari 5 tahun terus punya visa kerja, nah itu kita bisa ngajuin permanen resident. Nah kalau misalnya ngajuin permanen resident itu juga dilihat dari ada pernah ikut kayak volunteer gitu ya, volunteer, terus abis gitu bahasa itu akan dites juga, terus sikap itu akan juga dites juga. Jadi banyak hal yang diukur atau dilihat ketika kita mau mengajukan permanen resident di sana. Nah, untuk gaji rata-rata di Korea itu, kalau di kota-kota besar, itu seperti di Seoul, itu per tahun itu sekitar 52,3 juta won. Berarti sekitar 500 jutaan dalam 1 tahun. Itu adik gue berapa ya waktu itu ya? Adik gue dulu tuh setahu gue ya gajinya itu nggak nyampe 50 sih. 50 nggak ya? Karena sekitar 4 jutaan. 4,5 juta kali, ya berarti 50 juta juga sih. Rata-rata segitu. Tapi tergantung tempat kerja ya, tergantung perusahaan ya. Kalau di Busan itu sekitar 51, Incheon itu sekitar 50, Daegu sekitar 49, karena 4 kota ini adalah kota yang boleh dibilang ya, 4 kota besar lah yang ada di Korea Selatan yang cukup maju. Jadi gajinya cukup tinggi, tapi secara nasional gaji rata-ratanya itu ada sekitar 3,8 sampai 3,9 juta. Jadi kalau dikaliin selama 1 tahun berarti kan nggak nyampe 50 juta kan. Kalau 3,9 1 tahun aja berarti kalau misalnya 10 bulan aja cuma 39 juta. Kalau 3,9 juta kan. 39 juta tambah 6 berarti cuman 40-an juta gitu. 40-an juta itu di kota besar ya, tergantung perusahaan lah, tapi rata-rata segitu. Nah, rentang kalau untuk orang asing itu tergantung perusahaan juga, tergantung kita kerjanya apa, itu sekitar dari 900 ribu won, hampir 1 juta sih, 900 ribu berapa yang dari riset gua, sampai 17 juta won. Jadi itu semua tergantung industrinya. Nah, untuk pajak untuk penghasilan orang asing, kalau misalnya untuk penghasilan untuk orang asing, seperti tadi yang gue bilang, kalau misalnya dia tinggal lebih dari 183 hari di Korea, itu dikenain pajak 6-45% plus surtax. Surtax itu apa ya? Gue kurang tahu deh. Dari pajak nasional, dari pajak keseluruhan gitu. Jadi semua penghasilan kita yang bersumber dan tidak bersumber dari Korea itu akan dipotong pajak sebesar itu. Tapi kalau jika kita tinggalnya kurang dari 183 hari, itu hanya dikenakan pajak non-resident. Nah, itu besarannya juga nggak ada di diinfokan di situ. Jadi kurang tahu gue pajaknya berapa kalau nggak tinggal di situ. Yang jelas kalau misalnya properti ya pajaknya segitu aja. Nah, untuk sewa menyewa properti di sini kemarin itu gue nggak dapet apakah harus menggunakan agent untuk nyarikan itu. Tapi kalau misalnya tadi yang gue bilang ada pajak
kalau lewat agensi gitu. Jadi pendapatan sewa kita itu berapa? Misalnya kita dapat sewa selama 1 tahun, misalnya dapatnya 100. Nah, 22 jutanya itu dipotong untuk pajaknya mereka. Nah, lanjut kita bahas tentang kalau udah dapat gaji, berarti misalnya kita sebagai residen biaya hidupnya berapa sih itu. Kalau di Seoul rata-rata pengeluarannya kalau dari informasi yang gue dapat itu sekitar 1,5 juta won. Jadi kalau misalnya kita tinggal dengan hidup yang mungkin sangat minimalis ya, yang sangat sederhana ya, cuma 1,5 juta. Tapi 1,5 juta berarti kalau misalnya gajinya 3,9, berarti masih ada sisa 2 jutaan kan, lumayan gitu buat diinvestasikan. Entah itu ke saham, entah itu kemana gitu, untuk dikembangkan uangnya. Nah, kalau di Busan itu cuma 1,2. Beda juga kalau di Incheon itu sekitar 1,3. Kalau di Daegu itu sekitar 1,3 juga. Jadi beda-beda. Untuk yang single gitu ya, tinggal sendiri, itu untuk sewa 1 bedroom, itu harga sewanya itu sekitar 1,1 juta. Kalau di Busan itu 600 ribuan. Kalau di Incheon itu 500 ribuan. Kalau di Daegu sekitar 600 ribu. Nah, rata-rata untuk transport dan fasilitas hiburan itu sekitar 600 ribu. Terus utility itu seperti listrik, transportasi, gas dan sebagainya itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Jadi makanya kalau misalnya kita hidup di Korea itu dengan gaji 1,5 juta itu kita bisa hidup, tapi dengan hidup yang yang nggak setiap hari keluar terus bukan makan ya setiap minggu hura-hura minum party gitu tuh enggak. Jadi ya sederhana aja, tinggal di rumah, malam minggu Netflixan kayak gitu-gitu ya, kayak robot aja gitu. Itu sekitar 1,5 juta yang mana kita bisa saving uangnya. Kalau kita misalnya dapat gaji 2 juta aja, 2 juta won, itu kita masih bisa spare 500 ribu sampai 400 ribuan untuk kita investasikan atau kita tabung gitu. Plus itu pun biasanya kita udah dapet adik gua itu, kok gua lupa ya, bukan jaminan sih, udah termasuk asuransi dan sebagainya dari kantor, kayak BPJS ketenagakerjaan gitu, pensiun. Nah, udah dipotong untuk pensiun. Jadi ketika kita udah 2 tahun misalnya selesai terus kita mau pulang, kita dapat uang pensiun dari sana. Dan itu jumlahnya lumayan banget. Karena adik gue bisa jalan-jalan selama hampir 6 bulan. Waktu itu ketika gue lagi kuliah di Perancis, terus dia jalan-jalan aja sama nyokap gue berdua di keliling Eropa selama 6 bulan dengan uang pensiunnya dia selama kerja hampir berapa tahun ya? 8 tahun kali dia kerja di sana. Iya. Karena dia kan balik 2020. Iya, hampir 8 tahun tinggal di sana. Untuk menyelesaikan itu semua. Gitu. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya gue ngasih informasinya rada terbata-bata. Karena gue juga sambil mengingat apa yang gue baca tadi. Gitu. Tapi terima kasih kalau udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau ada yang mau koreksi, boleh di kolom komen. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih tanda like, terus share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Kalau misalnya mau nyawer, boleh ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.